Perkenalkan, nama saya Miss Alvia. Di sini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara membuat database menggunakan aplikasi Mayo. Langsung ke video tutorialnya ya. Ini kita akan membuat database baru perusahaan. Kita klik create, kemudian akan muncul menu seperti ini. Di sini kita bisa langsung membuat company name-nya. Kebetulan namanya beauty salon dan dalam kurung nama masing-masing. Dan juga diberikan alamat perusahaan yang akan kita buat, Jalan S. Parman, Banjarnegara. Dan kemudian kita isikan phone number, fax number, dan email address. Emailnya sendiri yaitu info@totalbeauty.com. Setelah semuanya terisi, kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Kita klik next. Di sini kita akan mengisi bagian tahun dan bulan. Kebetulan ini berakhir pada bulan Desember tahun 2016 dan dimulai dari bulan Januari dengan menggunakan periode 13. Terus kita next. Nah, kita langsung next saja. Nah, di sini kita akan milih select account listnya. Kita milih hairdresser, tipe perusahaan, kita save di tempat yang diinginkan. Lanjut ke setup. Nah, akan muncul menu utama seperti ini. Kemudian step pertama kita akan men-setup preference-nya dulu. Di sistem kita klik one if job, terus di bagian preference window-nya kita untick automatically. Kemudian di sales-nya, sales preference kita tick one for duplicate invoice. Kemudian untuk bagian purchase kita tick one for duplicate purchase. Lanjut ke security. Di sini kita akan membuat new ID baru, isi user ID, password, dan confirm password. Setelah itu kita klik OK lagi. Kita close. Pertama kita akan membuat setup list account. Di sini kita akan pilih list, pilih account. Nah, di sini ada beberapa kode yang tidak kita butuhkan. Kita akan menghapusnya, yaitu pertama account payroll queue account, kita delete. Kemudian cash drawer kita delete juga. Kemudian kita hapus juga list proof in Adobe Double Depths, kita hapus juga. Selanjutnya kita akan ke petty cache untuk mengganti kode. Lanjut ke liability. Di sini kita akan mengganti GST menjadi VAT, liabilities. Kemudian GST collected menjadi VAT collected. GST paid menjadi VAT paid. Dan kita juga akan menambahkan data baru, account baru, yaitu dengan kode 2340 dengan nama VAT clearing. Kita bisa close. Selanjutnya kita akan menghapus text code. Di sini kita akan menyisakan 3 text code saja, yaitu in strip T, S, R,
dan TX7. Setelah ini kita akan mengedit TX7 nya, kita ganti menjadi VAT dengan description VAT the text dengan rate 10%, lalu kita save. Oke, kita close. Lanjut ke list lagi, kita pilih job. Nah, di sini kita akan menambahkan list job baru, yaitu dengan job number P, job name product, kemudian kita kita akan menambah lagi job number S dengan job name service. Setelah terjadi kayak gini, kita akan langsung close. Selanjutnya kita akan kembali ke list, lalu ke kategoris. Sini kita akan membuat kategori ID dengan PJR, kategori name Banjarnegara, kategori ID PWR dengan Purwokerto, dan kategori CLP kategori name Cilacap. Kemudian kita close. Selanjutnya ke list kembali, kita akan setup cut list. Kita bisa klik new, cut tipe customer dengan nama Welly, kemudian kita membuat lagi baru dengan atas nama 3, tetap dengan cut type customer, kemudian membuat baru kembali dengan atas nama sexy hair. Di sini kita akan mengganti cut tipenya menjadi supplier dengan atas nama Redcan, Kenry, dan Morocco Noil. Terakhir kita akan membuat cut tipe untuk employee atas nama Bayu dan Baba dan Ana. Jadi gini kita bisa close. Kemudian lanjut ke list kembali, kita pilih item. Di sini kita akan membuat item list dengan item number SH, name sampo. Kemudian kita tik semua kotak yang ada di bawah, lalu isikan kode sesuai di soal. Di buying details kita isi buying unitnya, kemudian di selling details kita isi juga dengan harga 250.000, selling unitnya unit, dan text code-nya menggunakan text code NT. Selanjutnya kita membuat item number baru, item number OS dengan name oil serum, sama seperti tadi, hanya di invoice income account-nya kita ganti menjadi hair product. Kemudian kita bisa langsung ke selling details-nya.
mengisikan harganya dengan harga 600.000. Selanjutnya kita membuat item number baru dengan TS dan name thermal spray sama seperti tadi. Income countnya sama, kemudian dengan harga 400.000. Kalau sudah, kita bisa close. Kemudian kita akan membuat setup count opening balance. Pertama setup, selalu balance, pilih account. Di sini kita akan mengisikan nominal sesuai dengan yang di soal. Di sini kita harus berhati-hati untuk memasukkan nominal agar dalam account ini hitungannya bisa balance. Apabila sudah balance, maka di amount left to bill akan 0 rupiah. Tertulis 0 rupiah berarti itu tandanya sudah balance. Apabila belum, silakan dicek kembali dan input kembali nominal sesuai soal. Selanjutnya kita akan ke setup customer balance. Pertama klik setup, lalu balance dan pilih supplier balance. Di sini kita akan mengisi kode invoice masing-masing customer name seperti di video. Di sini including-nya kita masuki 7.700.000 dengan tax code VAT, kategori PNJR. Kalau sudah, bisa di save dengan klik record. Kemudian kita akan ke setup supplier balance. Nah, di sini kita akan mengisi supplier atas nama Redkan dengan nomor PO-nya sebagai berikut. Dengan totalnya 9.900.000. Tax code VAT kategori PJR. Kita save, di record dan close. Selanjutnya kita akan setup following inventory. Klik inventory lalu count inventory. Di sini kita akan mengisikan hanya di counter saja, tidak di lainnya, karena lainnya akan otomatis terisi. Jika sudah, kita bisa adjust inventory lalu klik continue. Kemudian masukkan journal number-nya. Di sini kita akan masukkan kodenya 1/16.001 dengan date 1/1/16. Memo inventory opening balance. Nah, di sini kita hanya cukup mengisikan unit cost dan account sesuai dengan soal. Tidak lupa kita mengisikan kategori PJR lalu di record untuk menyimpan. Selanjutnya kita akan ke transaksi. Kita bisa klik purchase lalu enter purchase. Nah, di sini kita akan menginput nama supplier yaitu Redkan.
terlebih dahulu kita ubah layoutnya menjadi item karena ini transaksi barang. Isi input purchase, date, dan supplier invoice-nya sesuai dengan yang di soal. Dan juga tidak lupa menyesuaikan terms dan anti-text inclusive apabila eksklusif dan sebaliknya. Input billnya 40, lalu tab item number OS, deskripsi oil serum dengan harga 500.000, job pay, tax VAT. Selanjutnya bisa dilihat untuk di video. Di sini kita akan mengganti kategorinya jadi PCR. Apabila sudah, bisa di-record untuk meng-save data. Selanjutnya transaksi kita buat lagi di tanggal 5 Januari 2016 atas nama supplier Moroccanile. Di sini kita mengubah layout menjadi service karena ini transaksi service. Tidak lupa mengisi input purchase, tanggal, dan supplier invoice sesuai dengan soal, dan juga sesuaikan terms seperti di soal, yaitu COD dan anti-text inclusive apabila di situ ada exclude ya. Kemudian ditulis di description reset purchase service dengan account 6/1500 dengan amountnya 3.300.000, jobnya S, taxnya VAT, kategori CLB. Bisa kita record, kemudian kita cancel. Nah, di sini kita akan pay bills yang tadi telah kita input, pilih petty cash dan input CQ. Di sini kita akan mengisikan tanggal, dengan harga 3.300.000 pada tanggal 5 Januari. Di enter, kemudian di record. Selanjutnya kita ke transaksi 8 Januari, klik purchase lalu enter purchase seperti tadi. Di sini yaitu nama supplier yang digunakan rekan. Ubah layout menjadi item karena ini transaksi item. Tidak lupa untuk menyesuaikan input purchase date, supplier invoice, terms, dan anti-text inclusive seperti di soal. Lanjut ke bill. Di sini min 15 karena di sini ada pengembalian barang. Teksnya VAT, harganya min 500.000 ya. Di sini di jurnal name-nya kita tambah purchase return rekan dengan kategori PCR. Setelah selesai kita bisa record untuk meng-save. Lalu kita akan membayar purchase register tadi. Klik purchase lalu purchase register, pilih return and debit. Akan muncul transaksi yang lain kita itu sebelumnya. Klik to apply to purchase,
Isikan sesuai dengan data. Transaksi ini digunakan untuk tanggal 3 Januari. Apabila sudah seperti di video, bisa kita record. Selanjutnya kita akan ke transaksi 19 Januari dengan atas nama customer 3. Ubah layout menjadi item, kemudian input invoice, data customer, PO sesuai dengan soal, sesuaikan terms dan anti tax inclusive apabila exclude. Setelah itu di sheet kita isi 35, lalu tab item number OS dengan job produk. Tidak lupa teksnya menjadi VAT. Selanjutnya isikan sesuai dengan video. Setelah selesai mengisikan, kita akan mengisi kategorinya dengan PWT. Tidak lupa diisi juga untuk salespersonnya menjadi nama Baba. Diikat kemudian ke 13 Januari 2016. Di sini customer seksi hair tidak lupa kembali untuk menginput invoice, date, dan customer PO sesuai yang di soal. Dan tidak lupa juga ubah layout menjadi service karena di sini adalah transaksi service. Di deskripsinya kita tulis red sale service for hair freeze. Accountnya 4/1250, amountnya 5.500.000 dengan job S, tax VAT. Kemudian mengisi salesperson dengan nama Ana dan kategori CLP, kemudian di record. Selanjutnya kita reserve payment, please check your account, dan customer sexy hair. Di customer ini akan muncul seperti ini, maka masukkan ID sesuai yang di soal dengan amount 5.500.000. Selanjutnya apabila sudah seperti ini kita record, kemudian kita cancel. Lanjut ke transaksi ke-17, klik sales lalu enter sales. Di sini kita input nama customer yaitu seksi hair, isikan invoice, date, dan customer PO sesuai di soal, dan sesuaikan terms dan anti tax inclusive apabila exclude. Di sini kita akan mengisi description dengan discount given. Tidak lupa dengan layoutnya transaksi service. Amountnya di sini kita isi min 500.000, job S, dan teksnya menggunakan VAT. Dan tidak lupa kita mengisikan salesperson Ana, kategori CLP. Setelah selesai bisa di record untuk save.
Nah, di sini kita akan sales register pilih return and debit. Muncul transaksi kita return sebelumnya, klik lalu pay fan, pilih PT cash, isikan sesuai data, lalu enter record. Selanjutnya kita bisa klik banking, pilih spend money, pilih dari queue count, pilih cut bebas. Di sini saya memilih ANA, input queue-nya, date dan amount sesuai dengan soal, pilih nomor account 8 strip 1000 dengan amount 2.750, kategorinya BCR, kemudian bisa di record. Lanjut ke klik banking kembali, pilih reserve money, pilih GQ account, pilih cut bebas. Di sini saya akan menginput atas nama Baba. Tidak lupa kita mengisi ID dan tanggal. Untuk amount reserve-nya kita isi 300.000. Di sini pilih account 8 strip 1000 dengan amount 315.000. Kemudian pilih nomor account kembali dengan 6 strip 21200 dengan amount min 15.000. Setelah seperti ini kategori BCR lalu record. Selanjutnya kita pilih reconcile account. Nah, di sini pilih GQ account. Setelah itu isi statementnya dengan tanggal 21 Januari. Nah, di sini tik semua bagian. Nah, apabila seperti sudah 0 rupiah out of balance-nya, itu sudah balance. Lanjut ke reconcile. Kemudian kita akan prepare journal entry. Kita pilih menu account, kemudian pilih record journal entry. Di sini kita akan menginputkan general journal, date dan memo dengan memo depreciation Januari. Nah, kita akan memasukkan account 1110 dengan debit 120.000 dan di bawahnya kita akan isi 1120 dengan dikredit 120.000. Jangan lupa kategorinya diisi BCR. Kemudian kita bisa save recurring karena ini bisa digunakan kembali di bulan Februari. Nah, saat save recurring ini akan muncul window. Jadi klik save as recurring itu untuk bulan Februarinya kita pilih monthly dan date-nya diisi 29 bulan 2 2016. Karena di sini tidak muncul window kecilnya, jadi saya akan menjelaskan karena ada gangguan video sedikit. Setelah diisi dengan monthly dan date-nya, kita bisa record. Selanjutnya kita akan record depreciation Februarinya yang telah dibuat.
Di sini kita ganti jurnal-jurnal seperti di soal. Tidak lupa date dengan memo depreciation Februari. Lalu kita bisa record. Lalu kita cancel. Dan di sini kita akan klik account, kemudian pilih journal entry kembali untuk menginputkan membuat jurnal VAT clearing. Nah, di sini kita isi 700.000, kemudian di debit ya. Kemudian VAT clearingnya kita isi 200.000. Di debit juga. Kemudian kita isi lagi VAT paid dengan 900.000 di kreditnya. Apabila sudah balance seperti ini, bisa kita isi kategorinya BCF, kemudian kita record. Lanjut ke kita adjust inventory. Di sini kita akan menulis item jurnalnya dengan memo adjust inventory ya, dengan item number OS. Quality-nya kita isi 5, min 5. Di sini kita isi juga ya, seperti di video, dengan kategori BCR. Setelah itu kita bisa record, kemudian kita close. Nah, di sini kita akan mencetak report yang telah kita buat di dalam bentuk PDF. Caranya kita bisa ke file, terus kita report ya ke index. Dan di sini kita pilih account transaction journal accrual. Ini sebenarnya ada menu yang akan muncul seperti ini. Kita bisa send to PDF, lalu save di folder yang setelah ke save bisa langsung ke selanjutnya. Di sini kita ada 6 report yang kita akan simpan. Setelah account, kita akan standard balance sheet. Oke. Nah, di sini kita bisa customize ke Januari ya. Terus klik display lalu pilih view, karena di sini tidak muncul, akan muncul seperti ini. Selanjutnya ya, kita bisa send to PDF. Di sini ya. Selanjutnya kita akan profit and loss accrual. Nah, di sini kita pilih customize juga Januari, itu Januari. Setelah sesuai, kita bisa langsung ke send PDF ya. Selanjutnya kita akan ke bank register banking ya. Nah, di sini kita pilih customize-nya dari bulan 1 Januari sampai 31 Januari. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pilih cancel report, kita customize dari 31 Januari saja. Akan muncul seperti di video. Langsung di send to PDF. Selanjutnya kita akan ke GSD, design accrual, detail accrual. Nah, di sini kita customize dari 1 Januari hingga 31 Januari. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah benar seperti ini, bisa di send to PDF.
Nah, di sini kita akan ke setup, lalu ke preference, pilih workout period itu diganti, terus kita akan membackup file dengan klik backup. Di sini kita pilih data only-nya, terus cek error dan simpan di tempat yang diinginkan. Kebetulan di sini tidak muncul karena ada kesalahan teknis dalam mengambil video. Nah, akan muncul seperti ini. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu transaction review. Klik account, kemudian pilih data company auditor, pilih transaction review. Nah, di sini isi date-nya dari 1 Januari hingga 31 Januari, lalu run and review. Setelah menjadi seperti ini, simpan dalam bentuk PDF. Jadi selanjutnya kita akan mendelete semua transaksi pada tanggal 8 Januari. Kita klik transaksi journal. Nah, di sini kita tulis 8 bulan Januari. Kita hapus 2 data di tanggal 8. Kita hapus, kemudian yang di atasnya juga kita akan hapus. Ya, jadi kita hapus. Selanjutnya kita akan edit recurring transaction journal menjadi 130.000. Setelah diganti, kita akan save, lalu cancel. Selanjutnya ke generate modification report, kita akan memilih item register summary, customize tanggal 31 Januari. Klik display screen preview, maka akan muncul seperti ini dan mengubah data letaknya sesuai dengan video. Setelah seperti ini bisa kita send to PDF. Berikut adalah tutorial video dari saya. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.